Hari ini bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia, maka kita akan membahas mengenai stroke ya dok. Begitu banyak hal yang menjadi ketakutan masyarakat nih dok, mengenai stroke. Apakah terlambat untuk mengetahuinya, lalu apabila terlambat dalam hal tata laksananya saya akan menjadi cacat permanen, dan sebagainya. Karena stroke itu menjadi selain terkena fisik, seringkali masyarakat luas juga kena psikologisnya. Jadi takut dan merasa down, merasa sedih karena tadinya bisa beraktivitas seperti biasa, tadinya bisa berjalan, tadinya bisa misalnya pekerjaannya bisa berjualan dan sebagainya, tiba-tiba menjadi lumpuh dan tidak ada hal-hal yang bisa dikerjakannya lagi gitu. Jadi kena sisi psikis, kena sisi psikologisnya. Maka dari itu sekarang Dr. Cherwis punya narasumber yang sangat kompeten untuk membahas nih mengenai stroke, gejala-gejalanya, tujuannya agar apa? Agar di-share semua lebih aware ya dok ya, mengenai apa itu stroke ya dok ya, dan tahu pencegahannya bagaimana nih, agar kita terhindar dari stroke. Sudah siap dokter? Siap. Oke. Nah dok, pertanyaan pertama nih dok. Kenapa sih stroke itu sampai harus diperingati oleh dunia loh dok, World Stroke Day? Kenapa sih dok harus diperingati? Iya, sepenting itu stroke ya dok ya. Jadi bukan anak saja yang selalu diperingati setiap tahun ulang tahunnya ya dok. Beberapa Betul. penyakit tertentu yang dianggap penting dan masyarakat harus tahu itu diperingati setiap tahun. Salah satunya juga stroke. Karena stroke dianggap penting. Kenapa penting? Karena yang pertama, stroke itu masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang kedua, stroke itu menjadi penyumbang angka kecacatan tertinggi di dunia. Dan fakta yang ketiga, stroke itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Tahun 2009 itu dikatakan 1 dari 6 orang itu bisa terkena stroke. Tahun 2019 itu direvisi, 1 dari 4 orang dapat terkena stroke. Bayangkan ya, jangan sampai itu jangan sampai itu kita. Seperti yang tadi dokter Rena cerita, apabila sudah terjadi stroke, itu akan terjadi kecacatan tinggi. Bayangkan ya, kalau kita harus hidup dengan sesisi tubuh yang lumpuh, tadinya bisa bekerja, ini tidak bisa bekerja, itu kan rasa penyesalannya besar sekali. Padahal pada sebagian besar stroke itu bisa dicegah. Maka dari itu penting untuk diperingati setiap tahun agar awareness masyarakat akan stroke ini besar. Sehingga paham apa arti stroke, paham bagaimana cara mengobati yang tepat, dan paham bagaimana cara pencegahan. Baik, jadi bukan hanya menyebabkan kecacatan tertinggi ya dok ya, tapi juga merupakan satu dari sekian penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi ya dok ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya stroke itu apa sih dok? Kenapa stroke itu sangat istilahnya orang tuh sangat takut gitu, karena tadinya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba saya stroke gitu. Apakah stroke itu memang terjadi tiba-tiba atau bagaimana dok mekanismenya? Namanya stroke ya. Nah, jadi stroke itu juga artinya kan pukulan, serangan yang mendadak. Jadi memang sifatnya mendadak. Nah, apa sih sebenarnya stroke itu? Stroke itu adalah kejadian di mana suplai darah ke otak itu terhenti secara mendadak. Terhenti secara mendadak. Sehingga apabila area otak tertentu tidak mendapatkan suplai darah, pasti oksigen dan nutrisi juga terhenti secara mendadak. Sehingga area otak dalam hitungan menit akan mati. Sehingga area otak yang mati akan memunculkan gejala-gejala yang juga secara mendadak. Seperti itu. Oh gitu dok. Terus kenapa ya dok ya? Kok suplainya bisa terhenti mendadak dok? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini ya saya punya gambar supaya lebih terbayang ya dokter Rena ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan dok, Ini kelihatan. adalah otak manusia. Ini adalah otak manusia. Dan otak manusia itu selain diisi oleh syaraf-syaraf, ya, ini juga dialiri nutrisi, dialiri oksigen yang dibawa oleh darah
dari pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini ada di seluruh bagian otak. Ada pembuluh darah yang besar, semakin ke dalam itu pembuluh darah kecil-kecil. Terjadinya stroke apabila aliran darah ini dan dikatakannya sehingga muncul gejala-gejala tergantung area mana yang rusak. Misalnya area sisi sebelah kanan itu akan memberikan aliran darah, aliran syaraf ke sisi sebelah kiri, sebaliknya ya. Jadi kalau ini rusak, sisi kiri akan lumpuh dan sebaliknya. Terus ada juga tadi dokter Ena bilang ada area yang memiliki fungsi untuk bahasa, memiliki fungsi untuk bicara, dan sebagainya. Kenapa ini aliran darah, suplai darahnya bisa terhenti tiba-tiba? Ada dua penyebab yang utama. Yang paling banyak adalah karena pembuluh darah itu tersumbat. Kelihatan ya, ini ada sumbatannya. Paling banyak sumbatan ini adalah sumbatan lemak. Jadi di pembuluh darah itu menumpuk plak-plak lemak ini, suatu saat ini bisa menutup sehingga aliran darahnya terhenti. Atau apabila ini tumpukan lemaknya sudah banyak, tumpukan lemak ini tidak stabil sifatnya. Sewaktu-waktu bisa lepas dan menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil. Sehingga akhirnya menimbulkan area otak mengalami kematian. Ini yang paling sering terjadi, stroke sumbatan atau stroke iskemik. Kita kenal sebagai stroke infark. Kalau di awam kita sebutnya sebagai stroke sumbatan. Penyebab yang kedua yang lebih jarang tetapi lebih mematikan adalah pecahnya pembuluh darah otak. Kenapa? Ya karena berbagai hal. Bisa karena tekanan darah tinggi, bisa karena pembuluh darah dinding ini tipis, sehingga aliran darah pun tidak bisa mengalir dengan baik karena pecah dan tertimbun di suatu tempat. Ini juga dapat menimbulkan gejala-gejala stroke tadi. Gitu, Dokter Ena. Dok, tadi kan disebutkan ada sumbatan plak lemak ya dok ya. Nah, apakah orang yang kita bisa bilang obesitas, orang yang kegemukan atau obesitas, itu kan kita ketahui banyak lemak di dalam tubuhnya. Apakah pasti orang yang menderita obesitas bisa terkena stroke? Betul, obesitas merupakan salah satu faktor komorbid atau faktor pencetus terjadinya stroke. Dikatakan obesitas itu meningkatkan 2 kali lipat resiko stroke, apalagi bila terdapat komorbid yang lain. Jadi harus waspada. Apa tuh dok? Obesitas. Komorbid yang lainnya apa dok? Selain obesitas dok? Nah, ada beberapa faktor pencetus ya. Ada beberapa faktor pencetus. Jadi ada beberapa penyakit lain yang bila kita memiliki penyakit ini dapat suatu saat bisa memunculkan penyakit stroke. Yaitu penyakit-penyakit lain itu adalah hipertensi, tensi yang terus-terusan tinggi ya dan tidak terkontrol. Lalu diabetes atau penyakit gula. Lalu kolesterol, triglycerida tinggi, itu salah satu komorbid yang tinggi sekali dapat menimbulkan stroke. Lalu asam urat tinggi itu juga bisa ya, tadi obesitas, gaya hidup yang buruk ya seperti merokok, alkohol, stres, itu adalah faktor pencetus yang bisa dimodifikasi. Tapi ada juga faktor pencetus yang dikatakan tidak bisa dimodifikasi atau ini mah sudah takdir, seperti genetik, bawaannya genetik, terus usia, jenis kelamin, dikatakan laki-laki itu lebih sering daripada wanita, atau pernah stroke di masa yang lalu itu juga beresiko untuk terjadinya stroke di suatu hari nanti, itu tidak bisa diubah. Oke. Nah, sekarang dok, agar biar semuanya lebih waspada nih dok, gejala stroke itu seperti apa dok? Oke, jadi tadi dijelaskan stroke itu ada dua ya, stroke pecah pembuluh darah otak dan stroke sumbatan. Dua stroke ini gejalanya berbeda dan dua-duanya harus diketahui. Stroke perdarahan itu dua-duanya terjadinya mendadak ya, dua-duanya terjadinya mendadak, itu yang perlu di-highlight. Perdarahan pada umumnya gejalanya itu adalah tadinya baik-baik saja, tiba-tiba sakit kepala hebat dan tiba-tiba penurunan kesadaran. Ketika dibawa ke rumah sakit, tensinya biasanya melejit tinggi. Ketika diperiksa, ternyata ada kelumpuhan sesisi tubuh. Itu stroke perdarahan. Lalu stroke sumbatan, ini yang perlu diwaspadai karena gejalanya tidak sejelas stroke perdarahan yang tiba-tiba penurunan kesadaran. Stroke sumbatan itu berbagai gejalanya bisa berbagai hal, tetapi yang perlu di-highlight tadi adalah terjadinya mendadak. Kemenkes itu
meningkat supaya mudah ya, supaya mudah diingat oleh Disier's, itu disingkat segera ke RS. Terbalik tidak ya tulisannya? Terbalik, Dok. Oke, belajar belajar baca mirroring ya. Ini segera ke RS. Oke? Se di sini itu singkatannya dari senyum. Senyum miring mendadak. Dok, mulut saya kok mencong, bisa keluhannya seperti itu ya, dan terjadinya mendadak. Lalu gerakan sesisi tubuh lumpuh mendadak. Biasanya tangan atas dan tangan bawah ya, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Lalu bicara menjadi rero, mendadak. Pelo ya, terjadi bicaranya menjadi pelo, rero secara mendadak. Lalu kebas sisi tubuh, bukan kebas ujung-ujung jari saja ya, bukan ya. Kadang-kadang ada yang datang, dok, kok saya baal-baal ujung-ujung tangan, itu stroke, bukan. Kalau stroke itu sesisi tubuh, tangan, kaki, wajah, kesemutan, baal sisi tubuh dan terjadinya secara mendadak. Lalu R itu rabun, sesisi mata yang terjadinya mendadak. S, sakit kepala hebat, biasanya sesisi kepala dan terjadinya secara mendadak. Ini harus diwaspadai. Bila terjadi hal-hal ini, harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, Dok. Nah, apakah semua gejala itu harus semua ada, Dok? Karena ada beberapa pasien yang hanya mengeluhkan, oh, mulut saya tuh kayak mencong gitu. Mulut saya kayak mencong, kerasa baal, nggak enak gitu ya. Tapi untuk tangan kaki, fine gitu, nggak ada masalah. Dia masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, tapi hanya merasa kebas di bagian wajah. Apakah itu memungkinkan, Dok? Untuk terjadi, misalnya dia merupakan gejala stroke gitu, Dok? Segera ke RS itu tidak harus semuanya ada. Seperti tadi dijelaskan, area otak itu luas. Bila terkena hambatan di area yang kecil, tetapi area otak itu vital, maka akan muncul gejala-gejala spesifik sesuai dengan area otaknya. Jadi tidak mesti semuanya muncul. Misalkan hanya baal sisi tubuh pun itu sudah harus aware, hati-hati. Itu sudah merupakan gejala stroke. Bicaranya rero, itu juga sudah merupakan gejala stroke. Jadi tidak mesti semuanya ada. Oke, jadi gejalanya berdasarkan sisi otak mana yang terkena gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya area untuk pusat bicara mungkin ngomongnya jadi susah gitu ya, dia susah menyusun kata-kata seperti itu ya, Dok ya. Atau kalau misalnya Betul. bisa nggak sih, Dok, stroke itu kayak 11-12 sama gangguan jiwa kita bisa bilang, Dok. Jadi tiba-tiba marah-marah gitu, kelakuannya jadi tidak terkontrol dan sebagainya, itu apakah bisa, Dok? Merupakan Bisa. suatu. Betul, tapi yang perlu di-highlight adalah terjadinya mendadak dan tidak ada faktor pencetus kejiwaan. Oke, jadi harus ada beberapa hal yang dipilah dulu ya, Dok ya, sebelum memastikan dia apakah dia benar-benar stroke atau tidak gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang nih, Dok, untuk pengobatannya, Dok. Sebenarnya kan kita bisa bilang time is precious ya, Dok ya, untuk stroke ini ya, Dok ya. Sangat penting waktu, semakin cepat berobat, semakin cepat mencari pertolongan, maka sel otak akan makin banyak yang bisa diselamatkan gitu kan ya, Dok. Nah, sebenarnya untuk pengobatannya itu harus dalam waktu berapa lama sih, Dok, kita ke rumah sakit? Time is brain, di stroke itu sampai disebut seperti itu. Kenapa? Karena semakin cepat datang untuk minta pertolongan, akan semakin bagus hasilnya. Dikatakan apabila kurang dari 3 jam kalian sudah bisa datang ke rumah sakit, ada obat-obatan tertentu yang akan ditawarkan. Tentu akan diperiksa terlebih dahulu ya, apakah bisa diberikan obat tersebut untuk melepas sumbatannya. Apabila dimasukkan obatnya lebih cepat, harapannya adalah angka kematiannya menjadi lebih kecil, angka kecacatannya juga menjadi lebih kecil. Jadi semakin cepat semakin baik, apalagi kalau bisa di bawah 3 jam. Oke, jadi di bawah 3 jam ya di-share semuanya ya. Nah, untuk jenis-jenis stroke, Dok, ada seringkali yang stroke baru kayak sejam, 2 jam, tapi setelahnya saya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Gitu. Tadinya saya mengalami lemas tangan dan kaki, saya udah siap-siap nih mau ke rumah sakit. Ternyata pas ke rumah sakit kok saya sembuh ya, benar-benar sembuh total gitu. Dan tidak ada masalah apapun. Nah, apakah harus tetap ke rumah sakit, Dok? Atau harus tetap diwaspadai?
Stroke itu yang perlu di-highlight adalah stroke terjadinya lebih dari 24 jam. Bila lebih dari 24 jam dan gejala menetap, itu kita katakan stroke. Karena syarafnya sudah atau pembuluh darahnya benar-benar tersumbat dan menyebabkan kematian otak yang permanen. Tetapi ada yang dikatakan TIA atau transient ischemic stroke atau bahasa awamnya stroke yang sementara itu terjadinya sebelum 24 jam sumbatannya sudah lepas kembali. Sehingga gejalanya bisa menghilang, 100% menghilang. Itu kita kenal bukan sebagai stroke, tetapi itu sudah harus meningkatkan kewaspadaan bahwa itu sudah menjadi pertanda bahwa suatu saat sumbatannya bisa benar-benar terjadi dan stroke bisa benar-benar terjadi. Sehingga walaupun sudah sembuh pulih sepenuhnya, harus diwaspadai suatu saat itu bisa kembali kambuh, sehingga harus tetap datang ke dokter untuk mencari pertolongan dan pemeriksaan apakah benar sudah pulih sepenuhnya, apa sih pencetusnya, sehingga tidak akan terjadi stroke di kemudian hari. Oke. Nah, sekarang kan dok, stroke dibilangnya dadakan. Semua jenis stroke, mau stroke penyumbatan, mau stroke perdarahan, semua terjadinya dadakan. Seringkali pasien yang datang tuh dok, saya nggak punya riwayat darah tinggi. Ucapan dari keluarganya selalu kayak gitu, saya nggak punya riwayat darah tinggi. Tiba-tiba pas dicek tekanan darahnya 200. Apakah memungkinkan dok darah tingginya tuh benar-benar setelah stroke yang pertama? Lalu yang kedua, lalu kalau misalnya terjadinya mendadak, apakah stroke masih bisa dicegah? Tadi harus dikenal komorbid stroke. Salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi yang terjadi pada stroke itu tidak mendadak. Jadi itu sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi terkadang tidak dikontrol secara baik. Jadi pasien merasa baik-baik saja. Karena kadang-kadang di awam itu ada pemikiran, hipertensi itu ketika saya sakit kepala. Ini saya tidak sakit kepala, jadi saya tidak hipertensi. Ketika diperiksa, tensinya 180 gitu. Dia ini merasa, saya nggak pernah minum obat hipertensi, saya tidak pernah merasa hipertensi. Ketika stroke, diperiksa, oh ternyata tensinya tinggi. Padahal, namanya hipertensi itu tidak terjadi secara mendadak. Dia pasti sudah punya riwayat hipertensi sebelumnya, hanya mungkin dia tidak memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu. Lalu, kenapa dikatakan stroke bisa dicegah? Tentunya karena tadi ada faktor-faktor pencetus, ada banyak faktor pencetus yang tadi disebutkan. Ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi, itu sudah takdir, yaitu tidak bisa kita utik-utik yang namanya genetik, jenis kelamin, itu sudah menjadi bawaan dari diri kita. Tetapi ingat, ketika kita memiliki beberapa penyakit lain seperti yang tadi disebutkan, maka angka kemudian hari menjadi stroke itu akan meningkat 2-3 kali lipat. Apabila itu kita bisa hindari, tentu stroke juga moga-moga stroke ini bisa dicegah. Apalagi kalau kalian bisa melakukan lifestyle yang baik. Ini yang perlu di-highlight, bahwa pencegahan stroke itu adalah dimulai dengan gaya hidup yang baik. Seperti kalian olahraga teratur 2-3 kali seminggu, lalu makannya dijaga, kurangi lemak-lemak trans, lemak jenuh, lalu kurangin garam-garam, karena kalau kita makan tinggi natrium, tinggi garam, itu bisa mencetuskan darah tinggi. Lalu makan cukup sayur, dan yang terpenting adalah hindari rokok secara aktif maupun secara pasif, kurangin alkohol, dan hindari stres. Gitu. Oke, jadi utamanya juga modifikasi gaya hidup ya dok. Tidak bisa kita hanya mengandalkan obat-obatan saja tanpa merubah gaya hidup kita ya dok, yang menjadi lebih sehat. Nah, sekarang pertanyaannya dok, kalau misalnya sudah terlanjur terkena stroke, bagaimana sih untuk tata laksananya dan bagaimana cara kita agar memperkecil angka kecacatan bahkan kematian? Bila sudah terjadi stroke, segera mencari pertolongan. Ini juga harus diedukasi bukan cuma ke pasien-pasien saja ya, tapi juga yang penting juga harus diedukasi ke tenaga-tenaga kesehatan. Karena kadang-kadang pasien sudah betul tuh dia mencari tenaga kesehatan ke puskesmas atau ke mantri, tetapi karena tidak teredukasi dengan baik, oh pasiennya masih sadar kok, cuman mengeluh baal-baal sesisi tubuh, pulang dulu aja Bu, pulang dulu aja Pak, ini mah nggak apa-apa, cuma darah tinggi. Nah itu, hati-hati. Jadi yang harus teredukasi baik bukan hanya pasien, tapi juga titip untuk tenaga kesehatan,
Bila terjadi gejala-gejala yang tadi dokter sudah sebutkan, mohon segera dibawa ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang memiliki pusat stroke, sehingga dapat diobati dengan baik dan dengan tepat. Kurang dari 3 jam, kita diingat ya. Lalu bagaimana dok apabila sudah terlanjur terkena stroke, apabila sudah terlanjur terjadi kecacatan? Nah, bila sudah terlanjur terjadi komplikasi seperti lumpuh sisi tubuh, atau sulit bicara, sulit menelan, ada beberapa kiat yang nanti akan dibagikan oleh dokter rehabilitasi medis. Jadi yang pertama adalah harus menguatkan hati dulu ya, harus menguatkan hati bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Walaupun terjadi kecacatan, tapi yakinlah bahwa ini pasti akan bisa disembuhkan, dalam artian bisa diperbaiki secara perlahan. Jadi harus menerima dulu, prinsipnya yang pertama harus menerima, lalu yang kedua tetap mencari pertolongan, dan yang ketiga rajin untuk berlatih sesuai dengan anjuran dari dokter-dokter rehabilitasi medis yang nanti akan diajarkan oleh dokter Vina, dan yang terakhir tetap mengkonsumsi obat secara teratur agar bisa meminimalkan komplikasi dan tidak terjadi stroke berikutnya. Oke, jadi minum obat tuh tidak hanya pada fase akut stroke saja ya dok ya, tapi sebaiknya berkesinambungan ya dok ya. Dan selain itu juga mengontrol gaya hidupnya tadi ya. Nah sekarang kita akan bahas nih gimana cara-caranya kalau misalnya amit-amit ini sudah terjadi kecacatan, bagaimana apakah bisa pulih lagi seperti semula. Nah sekarang kita undang dokter Vina nih. Kita undang dokter Vina untuk membahas dari segi rehab mediknya. Oke, sambil menunggu dokter Vina nih dok. Gimana dok kalau misalnya orang Pak, Hai dokter, Halo halo, dok, Hai, dok. halo dokter Rena, dokter Vita. Apakah terdengar Oke dok? dok, terdengar sangat jelas dokter. Nah, dokter Vina ini adalah dokter rehab medis, rehabilitasi medis. Sesuai dengan namanya, berarti dokter Vina ini bisa membantu kita nih apabila stroke, amit-amit nih sudah terjadi kecacatan atau tiba-tiba sudah terjadi terlanjur lumpuh separuh badan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ya dok ya? Nah, Ya pertanyaan betul yang dok. ditunggu-tunggu nih dok sama masyarakat luas. Apakah stroke bisa disembuhkan dok? Iya dok. Baik dok. Mungkin pertama kita perlu menyamakan persepsi dulu untuk yang dimaksud dengan sembuh ini sendiri apa. Kalau untuk dari bidang rehabilitasi medis, sembuh ini apakah stroke ini bisa sembuh? Bisa. Dalam artian sembuh di sini adalah dapat kembali beraktivitas kembali atau kembali bekerja seperti sedia kala, seperti sebelumnya, atau dengan aktivitas baru ataupun pekerjaan yang baru, atau kembali ke kemandiriannya, itu bisa. Gitu. Seiring dengan karena setelah jika kita tahu untuk proses tadi mungkin sudah dijelaskan ya untuk mekanisme mengapa bisa terjadinya stroke. Nah, setelah terjadi tadi gangguan dari suplai darah yang tadi tiba-tiba terputus kita katakanlah ya. Secara alaminya setelah itu akan terjadi seperti kabel yang terputus ya. Akan terjadi penyambungan kembali dari si struktur saraf-saraf yang ada di otak kita. Ada berbagai mekanisme yang terjadi ya, seperti penumbuhan kembali, sel-sel yang baru, penyambungan sisi-sisi yang terputus dan lain sebagainya. Nah itu memang secara alamiahnya akan berjalan setelah terjadinya stroke. Nah makanya atau yang disebut dengan neuroplastisitas ya. Jadi seiring dengan pulihnya kembali sel-sel sarafnya yang dari otak yang akan mensuplai ke seluruh tubuh kita pun akan mempelajari kembali tadi fungsi-fungsi yang hilang. Apakah itu entah tangannya, entah kakinya, entah bicaranya, dan lain sebagainya. Tubuh kita itu akan mempelajarinya kembali dan akan berfungsi kembali. Makanya tadi bisa kembali ke aktivitas, ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya untuk mengikuti rehabilitasi. Karena tadi proses pemulihan ini, penyambungan kembali, pembelajaran kembali tubuh kita ini akan sebaik apa, secepat apa,
setepat apa atau tidak diganggu dengan masalah-masalah yang lain, komplikasi yang lain, itu penting untuk diramu dalam sebuah program rehabilitasi. Seperti itu, Dokter Rena. Oke, jadi mungkin sel saraf yang sudah rusak tidak bisa kembali, tapi sel saraf yang sehat bisa dioptimalkan dan bahkan bisa muncul sel-sel saraf baru ternyata ya dok ya untuk mengoptimalkan Ya, bagian tubuh yang sudah lumpuh ya dok ya. ya Nah, terus betul. dok, kalau misalnya nih masyarakat sadar nih, aduh saya kena stroke nih, tangan kaki saya lumpuh. Apakah saya boleh langsung ke dokter rehab medik aja dok, tanpa melalui dokter saraf misalnya? Karena yang penting kan tangan kaki saya bisa gerak lagi gitu. Atau pada saat fase akut apakah bisa langsung dilakukan rehabilitasi medik atau setelah berapa lama dok biasanya kita melakukan proses pelatihan atau rehabilitasi medisnya dok? Ya, jadi jika ada yang mulai merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, memang baiknya langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dimanapun lokasi berada, atau tipe fasilitas kesehatannya juga. Nah, memang tetap akan ditangani oleh dokter, baik dokter jaganya maupun dokter spesialis neurologinya atau dokter sarafnya. Itu tetap, karena memang pertolongan pertama, pertolongan medis yang awal itu tetap yang paling utama, karena kan kita tadi save lives, save brain juga ya, semuanya itu tetap harus lini pertamanya adalah pertolongan medis. Nah, untuk dari rehabilitasi sendiri, memang dari sejak fase akut, mungkin sedikit review, jadi untuk stroke ini sendiri, kita bagi untuk fasenya dari fase akut, itu biasanya sekitar 1-2 minggu awal, atau biasanya kalau dari sisi rehab, di saat secara medis dan secara neurologisnya dia masih belum stabil. Nah, di sini memang tadi tentunya peran dokter neurologis atau dokter saraf ini sangat besar, karena kita perlu menstabilkan dulu nih secara medisnya dan secara neurologisnya juga. Nah, di sini sudah masuk juga rehabilitasi di sini, karena kita untuk tujuan awal mengikuti rehab di fase akut adalah untuk membantu meningkatkan reperfusi atau tadi suplai kembali daerah otak yang rusak lah ya kita bilang gitu, dan juga untuk meminimalkan komplikasi pada saat fase akut ini, karena tentunya pasiennya akan imobilisasi ya, atau tirah baring, atau aktivitasnya berkurang. Lalu yang kedua, untuk fase berikutnya adalah fase subakut. Itu biasanya setelah tadi medis neurologisnya sudah stabil, sekitar 1-2 minggu hingga 6 bulan pertama. Nah, disinilah kita bilang pemulihan fungsional yang paling besar terjadi di fase ini, fase subakut ini. Jadi, apalagi di fase ini, tentunya rehabilitasi itu sangat besar dampaknya ke berbagai sistem fungsi tubuh kita. Jadi sangat penting, terutama memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan 3 bulan pertama itu pembelajaran awal atau pemulihan awal yang paling cepat pada pasien stroke, tapi subakut sendiri sampai 6 bulan. Lalu berikutnya setelah 6 bulan kita masuk ke fase kronik. Memang penelitiannya berbeda-beda, tapi mengatakan memang setelah 6 bulan secara garis besar proses pemulihannya akan kecepatannya menurun. Bukan berarti berhenti, tapi kecepatannya makin menurun. Makanya kenapa penting sekali tadi di awal ya, fase akut, subakut itu sangat penting. Walaupun kita tetap, bukan berarti misalnya, saya stroke-nya udah 1 tahun yang lalu dok, jalannya masih belum sejalan, maksudnya saya sudah terlambat, enggak juga. Kita tetap masih bisa, tetap ada yang bisa kita jalankan ya, kita usahakan. Walaupun mungkin hasilnya pasti bisa dibilang pasti tidak seoptimal di awal ya, jika kita mendapatkan penanganan dari awal, tentu sangat besar pada saat fase akut subakut ini. Seperti itu, Dok. Oke, berarti dokter neurologi dan dokter rehab medik itu merupakan 2 hal yang sangat penting ya, dan harus berjalan beriringan, seperti itu ya. Dokter neurologi dari sisi medisnya, obat-obatan gitu yang harus dikonsumsi untuk mencegah stroke agar tidak berulang lagi, sedangkan dokter rehab medik membantu kalian semua untuk bisa berusaha dan bisa bergerak secara optimal kembali. Nah, terus yang menjadi masalah dok, kan tidak semua pasien stroke itu cacat ya dok ya. Apa sebenarnya apa sebabnya yang menyebabkan pasien stroke bisa menjadi cacat sebenarnya dok? Ya,
Ya, tadi karena ada sudah dijelaskan tadi mekanismenya di mana terjadi ada area-area otak tertentu yang istilahnya aliran listriknya terganggu nih mati sementara lah ya kita bilang. Jadinya area otak tersebut gelap jadinya dan saluran ke bawahnya lagi atau istilahnya gardu listrik yang satu ini dia mati. Akhirnya dia tidak bisa mensuplai listrik ke rumah-rumah nomor berapa sampai berapa kita bilang lah. Nah, di rumah-rumah inilah, di fungsi-fungsi ini yang akhirnya yang lampunya tidak kebagian suplai darah dari, atau saraf dari otak ini yang akhirnya akan mengalami gangguan. Contoh tadi misalnya untuk motoriknya terjadi kelemahan, misalnya apakah di sisi kanan atau sisi kiri atau lebih berat tangan atau lebih berat kaki, bisa berbeda tergantung sisi tubuhnya. Atau misalnya jika sisi otak yang dominan atau misalnya banyaknya kita kan dominannya kiri. Jadi kalau sisi dominan biasanya kemampuan berbahasa, berbicaranya biasanya lebih terganggu juga. Atau untuk kemampuan kognisinya bisa terganggu jika di area depan, atau jika ada area-area yang mempengaruhi mood juga, atau juga bisa mempengaruhi untuk penglihatan, untuk menelan dan lain sebagainya. Jadi memang tadi area otak yang bertugasnya dia terganggunya di area yang mana akan mempengaruhi kelainan-kelainan yang ini, yang menstrukturinya. Misalnya jika terganggu motorik sensoriknya biasanya paling sering gangguan berjalan. Lalu terjadi kekakuan biasanya. Lalu bisa juga gangguan fungsi tangan atau untuk kemampuan merawat diri sehari-hari. Atau biasanya tapi kekakuan ini sendiri juga ada karena efek, jadi ada efek karena struknya, ada efek karena imobilisasinya. Seperti itu, Dok. Nah, kan nggak semua orang semangat ya dok ya untuk terus-terusan gitu ke dokter rehabilitasi medik gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok komplikasinya? Kalau misalnya pada pasien stroke, dia hanya mengandalkan fase akut saja. Udahlah, pada saat fase akut aja saya berobat, setelahnya nggak mau lagi gitu. Apakah ada komplikasi yang bisa terjadi dok pada pasien-pasien stroke yang tidak mendapatkan terapi rehabilitasi medik secara optimal? Ya, Dok. Jadi kalau tadi memang fase akut ini sangat penting ya. Jika sudah tertangani dengan baik, tentunya tadi suplainya akan kembali sudah membaik ya untuk bekal untuk pulih ke depannya. Nah, masuk ke fase subakut misalnya, ataupun dari fase subakut ya kita bilang misalnya ada komplikasi-komplikasi yang sering terjadi itu karena fase subakut ini biasanya terjadinya imobilisasi ya, atau biasanya memang tidak baring atau kita bilang bed rest ya. Nah, pada fase ini bisa terjadi misalnya tadi kekakuan. Kekakuannya ini biasanya kalau fase awal ini memang murni karena imobilisasi biasanya. Dan begitu juga bisa terjadi infeksi, misalnya infeksi saluran nafas karena terjadinya peradangan, misalnya karena tentunya gerakan dadanya juga terganggu, bersihan saat batuknya juga jadi berkurang, jadi banyak dahak, atau bisa juga karena gangguan menelan jadi tersedak, itu juga mungkin terjadi. Atau bisa juga terjadinya adalah ulkus atau luka tekan karena karena pasiennya imobilisasi, tidak bisa kurang bergerak ya, atau kurang bergerak. Nah, itu komplikasi-komplikasi yang sering terjadi. Nanti kalau untuk fase berikutnya, subakut dan terutama kronis, tadi dengan kelemahan yang terjadi, bisa menjadi pola jalannya menjadi berubah. Jadi walaupun misalnya dia bisa berjalan nih, pada akhirnya bisa kok berjalan, tapi mungkin jalannya seperti apa? Apakah ada, biasanya kan mungkin maaf pincang, atau tidak simetris, atau ada masalah, atau jadi sering nyeri-nyeri bahu, nyeri-nyeri panggul, jadi ada masalah biasanya banyak masalah nyeri, itu juga sangat mengganggu seperti itu. Oke, jadi jangan sampai karena stroke malah timbul penyakit lainnya. Misalnya tadi karena tidak baring, banyak dahak, jadi bisa ada infeksi paru. Kita harus ke dokter lain lagi gitu ya dok ya. Terus karena imobilisasi ada luka.
ada luka yang di bagian yang mendapatkan penekanan makin dalam, kita harus lagi ke dokter spesialis bedah. Jangan hanya karena stroke saja jadi merembet nih untuk hal-hal lainnya. Maka dari itu berobat ke dokter spesialis neurologi dan rehabilitasi medik itu merupakan hal yang sangat penting. Dok, tadi kan sudah dibilang dok, kalau misalnya akan terjadi kekakuan gitu ya, bagaimana cara mengatasinya dok, agar tidak terjadi kekakuan tersebut? At least ada yang bisa dilakukan di rumah sendiri nggak gitu? Ya, baik. Memang tadi kekakuan ini sendiri bisa karena faktor secara sarafnya memang ada perubahan atau yang kita sebut dengan spastis. Jadi memang ada kekakuan dari sarafnya, atau mungkin bisa juga yang sering juga kekakuan karena imobilisasi. Jadi kekakuan lebih pada jaringan lunaknya atau sendinya itu. Nah, untuk yang bisa dilakukan, satu karena memang terutama terjadi karena imobilisasi, berarti yang perlu kita lakukan adalah kita memobilisasi sendinya berarti. Jadi kita perlu menggerakkan semua sendinya, terutama untuk sisi yang lemah. Apabila sisi lemahnya dia memang masih belum di fase awal, belum sama sekali bisa digerakkan sama sekali, berarti dibantu dengan caregivernya atau pendampingnya. Jika sudah bisa menggerakkan sendiri tapi mungkin kurang kuat, tidak apa, dicoba digerakkan sendiri baru dibantu. Dan itu harus semua sendinya, dari bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, lutut, kaki, semuanya harus digerakkan setiap hari. Baiknya 2 kali sehari, untuk setiap sendinya secara full gerakannya. Seperti itu, satu. Atau kedua, jika memang karena ada kekakuan sarafnya tadi, misalnya spastis ya, jadi misalnya berat, jadi sangat susah mau digerakkan, misalnya sangat susah ya, atau posisinya sudah sangat, biasanya kan apa kita sebut flexor sinergik ya, jadi bentuknya nekuk-nekuk misalnya sisi sendi-sendinya, berarti mungkin perlu juga misalnya diposisikan atau diberi alas agar yang menekuk-nekuk, intinya berarti kita luruskan posisinya. Apabila baring misalnya bisa kita kasih bantalan di bawah lengan yang lemahnya, lalu kita luruskan posisinya, si bahunya, sikunya, pergelangannya, jari-jarinya, semuanya berarti kita posisikan. Atau jika memang sangat berat, bisa juga dari dokter nanti akan meresepkan juga, bisa juga bentuknya splint atau penyangga, itu juga mungkin bisa diberikan pada kasus-kasus tertentu. Lalu selain itu, jika tadi kita gerakan atau bisa memakai penyangga atau diposisikan, atau jika perlu juga berat, bisa kita, jika di rumah sakit bisa juga biasanya ditambahkan ada modalitas alat terapi juga, itu juga bisa membantu. Atau kadang di rumah bisa juga dibantu misalnya dengan sebelum digerakkan kita berikan kompres dingin dulu misalnya untuk yang kekakuan saraf yang sangat sulit digerakkan misalnya ya, sambil kita tepuk-tepuk ringan, sambil kita coba gerakan gitu. Seperti itu. Oke. Nah dok, ketakutan masyarakat tuh kan kadang-kadang kalau misalnya pasien tuh sampai dipasang selang NGT ya dok ya, selang dari hidung ke lambung gitu ya dok ya, untuk makannya agar tidak tersedak dan sebagainya. Nah seringkali kan jadi depresi juga ya pasien-pasien stroke, aduh kenapa sih saya nggak bisa makan lewat mulut gitu dok. Apakah itu merupakan sesuatu yang permanen dok, atau pada akhirnya pun tetap bisa diusahakan? Ya, memang kembali lagi untuk menelan ini sebenarnya sama atau mirip ya, kita bilang mirip dengan bagian-bagian tubuh yang lain tadi. Jadi seiring waktu dia bisa mengalami pemulihan atau perbaikan kembali. Tapi memang kembali lagi seringkali perlu kita ajarkan atau latihan. Dia perlu latihan untuk bisa berfungsi seoptimal mungkin lagi. Jadi memang bisa kembali membaik seiring dengan waktu. Nah, untuk apakah istilahnya kalau untuk fase akut memang awalnya, karena kita untuk proses menelan atau fungsi menelan ini kita harus melihat dua hal. Satu, apakah jadi untuk memenuhi nutrisinya. Jadi apakah bisa memenuhi nutrisinya sebaik mungkin, tapi di sisi lain kita harus memikirkan keamanannya, apakah aman untuk pasiennya. Satu sisi dia harus masuk nutrisi, di satu sisi jangan sampai justru mencelakakan. Istilahnya jika belum bagus fungsinya, dia tersedak, malah masuk ke saluran nafas dan menjadi infeksi dan berbahaya.
Nah, itu tentunya juga harus kita pikirkan. Makanya untuk pasien-pasien yang memang belum pulih atau belum cukup optimal untuk makan melalui mulutnya, memang biasanya dari awal kan sudah dipasang selang ya, melalui selang. Nanti seiring dengan waktu biasanya dari di rumah sakit juga sudah mulai dinilai observasi apakah dia sudah cukup mampu misalnya untuk menelan ludahnya sendiri saja dia tersedak atau terbatuk-batuk, tentu saja itu belum cukup aman. Ini contoh kasarnya. Atau nanti bisa dicoba lagi, pasti biasanya dinilai kembali apakah dia bisa diawali dengan tadi misalnya ludahnya sendiri. Kedua, untuk makanan yang lunak, apakah dia bisa, apakah dia ada tadi terbatuk-batuk atau mengences hebat atau suaranya juga jadi berubah, atau lebih parah lagi misalnya dia belum benar-benar sadar ya, atau sadar tapi kontaknya masih belum mengikuti instruksi, tentunya itu belum aman. Lalu bagaimana setelah lunak misalnya, setelah itu cairan, setelah itu baru padat, apakah pasiennya mampu? Tentunya akan direncanakan atau diprogramkan bertahap, dan ada latihan-latihannya dan metode pemberian makanannya juga. Seperti itu. Oke, jadi tetap harus berdasarkan pengawasan ya dok ya. Jangan karena pasiennya pengen, karena pasiennya ingin, keluarga kasih sendiri gitu ya makanannya dok ya. Karena hati-hati akan ada akibat fatal yang menyertainya apabila pasien belum bisa menelan tapi dipaksakan menelan ya dok ya. Iya betul dok. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A dulu ya dok ya. Sudah cukup banyak nih dok yang bertanya. Dok, dari Anwari Muhammad. Apakah stroke selalu menyerang lansia? Mungkin dokter Yovita dulu ya. Nah, ini yang menarik nih. Kalau dulu memang dikenalnya stroke itu selalu mengenalnya usia tua. Benar nggak dokter Vina ya? Dulu Ya, ya. betul. Tapi sekarang semakin bergeser gitu. Sekarang semakin bergeser. Mungkin karena uh, mungkin karena pengobatannya sudah lebih baik ya, jadi angka usia harapan hidup manusia juga semakin tinggi ya. Tapi ternyata proses degeneratif ini itu justru bukan ditemukan lagi di usia tua, tapi bergeser ke usia yang lebih muda. Usia-usia 30 tahun, 40 tahun itu sudah sering kita temukan darah tinggi, terus kolesterolnya tinggi. Tentu kalau semakin muda sudah ada penyakit komorbid, menjadi stroke-nya juga pasti akan bergeser ke usia yang lebih muda. Terus itu yang pertama ya, jadi 30-40 tahun juga sekarang udah banyak ditemukan stroke. Lalu yang kedua tadi, terjadinya stroke itu banyak penyebab-penyebabnya. Bukan hanya tadi komorbidnya bukan hanya kelainan-kelainan pembuluh darah saja, tetapi juga ada yang disebutkan genetik. Jadi memang bawaan pembuluh darahnya itu memang tidak baik, dindingnya memang tipis. Nah, biasanya seperti itu tuh sering ditemukannya di usia yang lebih muda. Hati-hati, di usia 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun bisa terjadi. Anak-anak juga bisa ya dokter Vina ya, tapi biasanya penyebabnya lain dengan usia dewasa, lebih sering karena infeksi biasanya. Jadi bisa menyerang berbagai usia, tetapi memang pada umumnya adalah 50 tahun ke atas. Oke. Nah, lalu dari sisi rehab medis nih dok, apabila orang yang usianya masih lebih muda, misalnya 40 atau 30 tahun gitu, amit-amit terkena stroke gitu dok, apakah akan lebih mudah dalam kembalinya fungsinya secara optimal dok dibandingkan dengan lansia? Ya dok, memang kalau kita bicara tentang tadi ya kesembuhan atau pulih kembali ke aktivitas, kita bilang kita sebut sebagai prognosisnya ya. Baik ada prognosis tadi secara vitalnya atau kesembuhan secara medisnya, ataupun prognosis secara fungsionalnya nih, fungsinya. Nah ini memang salah satu faktornya adalah usia. Jadi biasanya usia, seiring dengan usianya semakin lanjut, memang prediksinya untuk kembali fungsional memang semakin turun ya. Jadi semakin mudah tentunya semakin meningkat. Mungkin sekaligus kalian untuk prediktor yang lainnya. Jadi selain usianya tadi, sebenarnya mirip dengan terjadinya kembali ya, faktor risiko terjadinya kembali seperti tadi usia, lalu apakah ada masalah obesitas, ataukah ada komorbid penyakit yang lain seperti diabetes, hipertensi, ataupun tadi sudah berulang, apakah ini sudah serangan yang kesekian, ataukah ada
tadi faktor resiko utamanya apa? Apakah ada kelainan pembuluh darahnya? Tentu itu akan menjadi lebih berat, atau kondisi fisik atau kebugaran ya, atau well-being awal sebelum stroke-nya itu juga tentunya sangat pengaruh. Yang awalnya sebelumnya fit dengan yang tidak, itu juga akan sangat berpengaruh. Dan juga jenis stroke-nya itu juga sangat berpengaruh. Apakah yang sumbatan ataukah yang perdarahan, karena itu juga berbeda seiring perjalanannya. Biasanya untuk yang perdarahan diawalinya gejalanya tampak sangat berat, tapi untuk pemulihan biasanya lebih terlihat signifikan untuk pemulihannya. Lalu juga untuk tadi terutama lokasinya, di mana lokasi yang terkenanya, karena itu sangat berdampak dengan fungsi tubuh mana yang terpengaruhi. Gini tuh. Oke dok, lanjut dok. Nih dari Rita Levina, mengapa asam urat tinggi bisa menyebabkan stroke ya dok ya? Nih dokter Yovita. Jadi baik itu asam urat, kolesterol, itu semua dalam waktu yang cukup lama, itu lama-lama bisa menimbulkan, itu merupakan zat oksidatif bagi pembuluh darah kita. Ada proses-proses yang terjadi yang akan menyebabkan penumpukan-penumpukan di pembuluh darah, sehingga asam urat, kolesterol, gula, itu dapat menyebabkan pembuluh darah itu luka. Apabila nanti ada prosesnya lama-lama, itu akan menyebabkan penumpukan bahasa awamnya kita sebut penumpukan lemak atau plak. Jadi plak itu yang tadi dibilang, plak itu tidak stabil. Suatu saat plak tersebut dapat lepas dan akhirnya tetap dapat menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Oh, gitu. Nah, terus untuk dokter Vina nih dok, kalau misalnya pasien dengan gangguan berjalan, tapi sebelumnya benar-benar nol, benar-benar nggak bisa gerak satu sisi ya dok ya. Nah, sudah dilakukan rehab medik sekian lama, sudah 5 tahun gitu ya, dia terus-menerus rajin gitu, tapi tidak bisa benar-benar kembali seperti semula dok. Nah, apa yang menyebabkan cacat itu bisa permanen, ada yang bisa permanen, ada yang sembuh total gitu. Ya, memang tadi berkaitan juga dengan faktor tadi ya yang mempengaruhi prognosis secara fungsinya. Kalau tadi mungkin seperti yang Dokter Vita, ada faktor-faktor yang istilahnya kita sudah tidak bisa apa-apakan, tapi ini dari segi bukan sebelum ya, dari segi sebelum terkena stroke, misalnya tadi usia, jenis kelamin, dan kondisi sebelumnya tentu ini sudah istilahnya sudah di masa yang lalu, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, faktor lain adalah yang kedepannya, berarti istilahnya adalah terapi yang dijalani ya, atau yang atau lingkungan sekitar yang dihadapi oleh pasiennya. Jadi misalnya bagaimana dari sejak fase akutnya, bagaimana misalnya kemampuan mobilisasinya, karena berjalan kan termasuk fungsi mobilisasi. Bagaimana fungsi mobilisasinya dari sejak awal, apakah misalnya dari sejak hanya di tempat tidur saja, bagaimana dia apakah bisa miring kanan kiri, apa dia bisa ke arah duduk, baik duduknya masih di sangga ataupun tidak, dan perjalanan berikutnya ke berdiri dan berjalan. Tentunya itu akan mempengaruhi untuk jangka panjangnya. Selain itu juga kita tergantung juga dari kelainan atau gangguan fungsinya. Apakah juga terpengaruhi, misalnya apakah sensorinya juga terganggu, karena untuk berjalan tidak hanya motoriknya atau kekuatan ototnya saja, tapi juga sensorinya, keseimbangannya, atau sensor dari sendinya, atau yang kita bilang propriosepsi, atau keseimbangannya. Atau kita lihat juga mungkin misalnya sudah bisa berjalan, dan pola jalannya yang terganggu nih, sudah bisa jalan tapi kok dia nggak normal gitu jalannya ya. Nah, memang apalagi misalnya sudah lama ya, kalau sudah memasuki fase kronik, apalagi tadi misalnya 5 tahun di atas 6 bulan, kita memang tidak mentargetkannya, kita harus menyamakan persepsi dulu, target kita apa. Target kita sudah tidak untuk pola jalan yang normal. Kita targetnya adalah sekarang bagaimana dia bisa stabil, bisa aman, dan bisa melakukan aktivitas. Jadi istilahnya pola jalannya tidak satu efisien ya. Jadi dia tidak menghabiskan energi. Berarti pola jalannya harus kita benarkan nih.
mana otot-otot mana yang mengganggu atau sendi-sendi mana yang terganggu, harus kita benarkan, kita kuatkan si ototnya, kita fleksibelkan sendinya biar tidak kaku, atau kalau perlu diberi sepatu khusus atau penyangga khusus seperti AVO, atau butuh alat bantu tertentu, misalnya tongkat, nggak masalah. Kalau memang itu akan membuat jalannya lebih efisien, jarak tempuhnya bisa lebih jauh, bisa lebih cepat, dia tidak cepat capek, tidak gampang jatuh, tentu itu tidak masalah. Ataupun alat bantu yang lain. Itu mungkin, jadi kita harus membuat dulu bersama-sama dengan pasiennya juga ya, dengan keluarganya juga, target kita apa. Kalau sudah sampai saat ini, mungkin 5 tahun ya, target kita memang bagaimana dengan kondisi sekarang ini, mana yang kita optimalkan untuk sefungsional mungkin, tapi juga seaman mungkin. Mungkin seperti itu. Oke, jadi harus dilihat tujuannya ya dok ya, bukan hanya dilihat dari luar saja, tapi kenyamanan si pasiennya sendiri dalam hal melakukan aktivitas hidupnya ya dok ya. Iya, dan tidak hanya sekedar yang penting sudah bisa jalan, tapi bagaimana jalan dalam aktivitasnya. Yang paling penting adalah fungsi saat beraktivitasnya. Oke dok. Lanjut dokter. Dari Lala Siregar 17, apakah stroke itu selalu pengaruh makanan yang kolesterol tinggi dan hipertensi itu pasti rentan, Kak? Saya baru jawab ya. Ya. Jadi tadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa faktor untuk pencetus terjadinya stroke itu banyak. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti genetik, seperti faktor usia, memang sudah ada kelainan pembuluh darah sebelumnya. Bahkan apabila dia selalu menjaga pola makannya, selalu lifestyle-nya sudah baik, tapi ingat ada faktornya tidak bisa dimodifikasi, atau istilah kita takdir, itu memang itu memang dari sang ilahi, memang kamu harus terjadi stroke di usia segini karena memang sudah genetik kamu. Tetapi ingat ada faktor-faktor komorbid yang tadi, faktor-faktor yang bisa dimodifikasi seperti tadi bilang. Apabila kamu sudah punya faktor genetik, tetapi kamu juga memiliki faktor yang bisa dimodifikasinya juga kamu jelek, misalnya kamu udah ada genetik, tensi kamu tinggi, kolesterol kamu tinggi, kamu merokok, itu akan menaikkan 3 kali lipat resiko untuk terjadinya stroke di kemudian hari. Jadi kalau ditanya apakah pasti kolesterol penyebabnya, ya belum tentu. Apakah sudah pasti kalau pasien yang punya kolesterol tinggi suatu saat menjadi stroke? Belum tentu. Tetapi betul sudah pasti apabila kamu punya kolesterol tinggi, suatu saat memiliki resiko untuk menjadi stroke lebih tinggi, ya betul. Tapi pasti atau tidaknya banyak faktor lain yang juga terlibat. Oke dok, lanjut dok. Sudah banyak sekali pertanyaan dok. Dari Afri Fahnur, untuk kita nih yang sudah stroke, apakah bisa olahraga? Dan olahraga apa yang cocok dan bisa buat gerak dok? Untuk dokter Vina ya. Ya, baik. Wah, ini bagus ya, semangat sekali, masih sangat positif. Memang benar. Jadi walaupun sudah terkena stroke, masih banyak ya yang bisa kita lakukan nih untuk kemandirian kita, dan apalagi untuk olahraga. Nah, untuk olahraga ini sendiri memang pertama kita tujuan olahraga sebenarnya bermacam-macam ya, tapi mungkin yang paling sering itu untuk meningkatkan ketahanan jantung paru kita ya, atau buat fit ya, aerobik gitu biasanya kita pakainya olahraganya. Nah, untuk aerobiknya mau apa, mungkin disesuaikan lagi dengan fungsi atau kemampuan saat ini. Nah, apabila yang mengalami stroke-nya memang sudah bisa berjalan dengan optimal, tidak ada masalah, olahraganya mungkin bisa seperti berjalan atau berlari, tidak harus cepat-cepat, itu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing orang, atau bisa juga sepeda, itu juga bisa, jika tadi ya fungsi secara keseluruhannya, sensorik, motorik, keseimbangan, semuanya sudah aman ya. Atau mungkin berenang juga bisa, sama jika kondisinya memungkinkan. Dan yang perlu digarisbawahi, berenang itu olahraga itu tidak harus sampai capek, sampai keringetan, sampai ngos-ngosan, itu tidak harus seperti itu, karena prediktor
bugarnya bukan itu, tapi yang kita lihat biasanya kenaikan denyut nadinya, denyut nadi kita, ya, atau bisa juga jadi istilahnya mau jalan, mau lari, mau bersepeda, misalnya itu bisa. Nah, kita lihat kenaikan denyut jantungnya. Kita bisa kan misalnya pakai sekarang banyak smartwatch atau bisa kita hitung sendiri. Selama kenaikannya anggap saja masih 20 sampai 30 itu masih istilahnya sudah cukup. Sudah cukup, mau ditingkatkan boleh, tapi kita harus awasi jangan sampai melewati denyut maksimal 80% dari denyut maksimal kita. Nah, yang kedua mungkin bisa dilihat juga dari usaha kita nih. Kalau kita sudah jadi yang dikatakan cukup itu kita jadi kalau kita ngos-ngosan tidak bisa ngomong ngomong satu kata pun kita nggak bisa, itu sudah terlalu berat. Jadi kadang kan kemampuan orang beda-beda ya. Ada yang baru jalan sedikit sudah ngos-ngosan nggak bisa ngomong, itu terlalu berat. Kedua, kalau dia sudah nggak bisa ngomong kalimat tapi bisa ngomong 1-2 kata lancar, nggak ada masalah, itu cukup gitu. Kalau dia masih bisa ngomong panjang gitu sambil cerita, mungkin sambil gosip, itu berarti terlalu ringan gitu. Mungkin bisa dari itu patokannya. Oke, Dok. Lanjut nih untuk Dokter Revita nih. Bagaimana dok cara deteksi dini stroke pada remaja yang suka makan minum junk food dan habitnya jelek mungkin ya. Jadi belum ada lemah satu sisi, tapi mungkin udah ada penyumbatan-penyumbatan kecil gitu ya dok ya. Itu bisa diketahui nggak sebenarnya dok? Bagaimana cara screeningnya dok? Namanya stroke itu terjadinya mendadak ya. Jadi tidak bisa kita tahu sebelumnya kamu akan terjadi stroke atau tidak. Tetapi kita bisa kira-kira dengan cara melihat apakah kamu sudah ada faktor komorbid atau tidak. Tadi kalau misalnya sudah obesitas, junk food-nya banyak, dan apalagi sudah bisa kita periksa oleh kadar kolesterolnya berapa. Kolesterol itu kan terbagi ada HDL, HDL-nya tinggi atau tidak, LDL-nya tinggi atau tidak, trigliseridnya berapa, itu nanti kita bisa hitung. Nanti ada persentase angka kemungkinan kamu suatu saat terkena penyakit pembuluh darah, bukan hanya stroke ya, penyakit pembuluh darah itu sumbatan, bisa stroke, bisa jantung, itu tinggi atau tidak, dari situ bisa terlihat. Seperti itu, Dokter Rena. Ya, jadi hati-hati ya, terjadinya mendadak. Ini caranya jangan makan junk food terus gitu ya dok ya. Nah, ini lanjut dok. Dari Afifah Nur, untuk penyebab stroke, apakah bisa secara genetik? Tadi sudah dijawab ya dok ya. Nah, ini pada ibu hamil yang melahirkan nih dok, nggak ada komorbid apa-apa, tiba-tiba melahirkan nggak sadar gitu ya, pas dilakukan CT scan atau rekaman otak, kok stroke sih gitu ya, apalagi stroke perdarahan, itu kenapa ya dok ya? Jadi pada ibu hamil itu memang ada beberapa pencetus yang berbeda ya, yang dapat menyebabkan stroke. Paling sering itu karena dia tidak tahu bahwa ada kelainan pembuluh darah di dalam otaknya. Kelainan pembuluh darah ini bisa beragam ya, bisa karena pembuluh darahnya ada penipisan atau ada pembalonan gitu ya, aneurisma di dalam pembuluh darahnya. Jadi suatu saat dia mengejan, misalkan terjadi pecah pembuluh darah otaknya, dan itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Atau pada ibu-ibu hamil juga bisa terjadi istilahnya preeklamsi atau eklamsi, itu mendadak yang tidak punya hipertensi ketika hamil mendadak tensinya tinggi. Itu juga hati-hati dapat menimbulkan pecah pembuluh darah di otak. Tetapi semuanya itu pasti akan bergejala, baik itu tadi nyeri kepala atau penurunan kesadaran, sehingga bisa kita lakukan tindakan yang segera. Oke. Nah, terakhir nih mungkin ya dok ya, dari Febia Kumala Dewi. Apakah tidur menyalakan kipas angin dan sering di ruangan AC akan terkena stroke secara dini, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Mitos. Jadi kipas angin itu tidak ada kaitannya dengan stroke. Tadi dibilangnya stroke itu karena kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah itu banyak berbagai faktor komorbid dan penyebabnya bukan karena kipas angin, tetapi karena ada penyakit-penyakit sebelumnya. Seperti itu, Dokter Rena.
Oke, kayaknya masih bisa nih, Dok. Untuk Dokter Vina nih, untuk terapi dan pencegahan stroke. Jadi sebenarnya sudah bisa beraktivitas nih. Apakah tetap harus pengobatannya harus seumur hidup, Dok? Kalau dari sisi rehab medik gimana, Dok? Ya, memang tadi karena targetnya itu adalah untuk kembali ke aktivitas atau pekerjaannya, yang mana kita tergantung lagi ya mau aktivitasnya apa, mau pekerjaannya apa. Kalau memang sudah, jadi kita berorientasi sampai tercapai tujuan tersebut. Jika sudah tercapai tujuannya, memang secara program rehabilitasinya sudah selesai karena memang kan targetnya itu ya sembuhnya itu adalah kembali tadi ke aktivitas atau pekerjaannya. Tapi kembali lagi untuk eh, yang mempengaruhi atau yang bisa menjadi kendala ke depannya, salah satunya maksudnya tadi awal kan memang dipengaruhi programnya sendiri, dipengaruhi atau mencapai tujuannya dipengaruhi dengan secepat apa mencapai ke fasilitas kesehatan, ditanganinya secepat apa, dan program rehabnya sejauh mana mengikutinya atau kepatuhannya kita bilang ya, compliance-nya itu akan mempengaruhi. Dan yang lain lagi adalah bagaimana terjadi rekurensi, itu sangat penting, sangat mempengaruhi soalnya. Makanya tadi kenapa tetap harus dijaga. Maksudnya sudah stroke tapi maksudnya tetap harus menjaga gula darahnya, tekanan darahnya, segala, karena tadi kita mencegah rekurensinya atau terjadi kembali. Karena itu akan menurunkan lagi fungsinya, bahkan bisa lebih berat lagi walaupun misalnya dia sudah kembali ke aktivitasnya. Dan selain itu juga yang mempengaruhi adalah kondisi psikis, karena itu sangat penting. Tadi sudah disebut-sebut juga oleh Dokter Rena, dengan keadaan yang sudah berubah, kondisi tubuhnya yang berubah, dan mungkin juga area otaknya juga memang secara langsung mempengaruhi moodnya juga, atau kondisi fisiknya, kemampuan berpikirnya, itu akan makin berdampak dengan kondisi psikologisnya yang nantinya tentu akan sangat berdampak juga, walaupun misalnya motoriknya bagus pun, koordinasinya bagus pun, kalau terganggu secara psikologis biasanya juga kedepannya akan berdampak kembali seperti itu, Dok. Oke, jangan sampai nanti terjadi stroke yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, kita masih banyak sebenarnya untuk pertanyaannya. Mungkin yang belum terjawab dan masih penasaran nih tentang stroke, bisa ya DM nanti DM di Dokter Ceriwis. Ya nanti akan dibantu untuk jawab ya, Dokter Vina atau Dokter Yovita ya. Sekian IG Live pada hari ini, begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan pada hari ini, mulai dari apa itu stroke, pencegahannya, bahkan cara terapinya itu seperti apa. Begitu banyak ilmu yang didapat, dan jangan lupa nantikan IG live-nya ya. Nantikan giveaway-nya, sorry. Nantikan giveaway-nya ya, yang akan diumumkan besok, ya 1 hari setelah hari ini, untuk di-share semuanya yang aktif bertanya dan mengikuti IG live pada hari ini. Sekian IG live pada hari ini. Jangan takut penderita stroke maupun caregiver-nya, ayo semangat. Stroke itu bisa disembuhkan ternyata, walaupun sembuh dalam tanda kutip, tapi kita bisa mengoptimalkan sisi yang lumpuh. Kita bisa mengoptimalkan sisi yang sudah terluka lagi, kita bisa mengoptimalkan semua bagian tubuhnya. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, tetap ikuti terus IG Live Dokter Ceriwis, karena setiap hari pasti akan ada ilmu menarik yang siap untuk menjadi pembelajaran baru buat di-share semuanya. Terima kasih Dokter Yovita, terima kasih Dokter Vina, sampai ketemu di IG Live berikutnya. Dadah! Terima kasih.